Aksi besok lusa, bab 270. Yos kembali ke kantor. Dia menerima panggilan dari orang tidak dikenal. Katanya ada sebuah hadiah diletakkan di lapangan parkir dan menunggunya untuk melihatnya. Kebetulan ketika ia pergi, Jasper mencarinya. Mereka berdua pun pergi bersama. Dalam lapangan parkir yang tenang, di samping tiang yang terang, terletak karung goni yang besar. Mulut karung tersebut diikat dengan erat. Bau darah dari dalam dapat tercium dengan jelas meskipun dari jauh. Yos, apakah kamu tahu siapa yang mengirimkan pesan ini? Jasper menggunakan kaki menendang karung goni. Kira-kira sudah mengerti apa benda di dalamnya. Atau mungkin tidak bisa disebut sebagai benda. Buka. Yos tidak menjawab. Ia hanya dengan tenang berkata pada Jasper. Jasper mengangkat bahunya seperti sudah terbiasa dengan sikap Yos yang dingin. Dia pun mengeluarkan pisau dari pinggangnya, menggoresnya beberapa kali. Tali mulut karung goni itu pun terbuka. Benda yang berada di dalamnya ikut terjatuh di lantai. Sebuah kepala pun muncul. Jasper menggunakan kaki untuk melihat wajah dari kepala itu. Sebuah wajah yang pucat pun muncul. Dengan nada tenang berkata, "Tom yang waktu itu." Yos menggunakan tatapan dingin memindai wajah Tom. Di badannya juga terdapat bekas darah. Seperti telah mengalami siksaan penderitaan sebelum meninggal. Seluruh badannya mengeras dan tidak bisa dibuka. Ia berdarah dari 7 lubang dalam tubuh. Tetapi, apa maksudnya ini? Lucky tidak mungkin membunuh orangnya sendiri untuk minta maaf, kan? Jasper masih belum mengetahui bahwa Darlene telah diberi obat. Ia hanya merasa perlakuan Lucky terlalu kejam. Yos mengerti bahwa Lucky melakukannya untuk memberitahunya. Kejadian obat kemarin tidak berhubungan dengan dirinya. Demi harga diri, ia langsung membunuh orang, lalu diantarkan hanya untuk membalasnya. Jika ia menerima budi Lucky, lucu, meskipun ia tidak melakukannya, Yos tetap akan membuatnya hidup bagaikan mati. Sampai saatnya tidak akan segampang itu ada seorang yang mati. Yos, mengapa kamu tidak berbicara? Jasper melihat tatapan Yos yang serius. Ia baru sadar bahwa teman baiknya ini bukan dingin yang biasa. Dia seperti telah menduga kematian Tom. Dia membuat masalah denganmu? Dia pantas mati. Yos dengan dingin melempar satu kata, memutar badan dan pergi. Jadi benda ini ditaruh begitu saja, tidak dipedulikan? Jika dilihat orang lain, akan bagaimana? Yos berkata tanpa menoleh. Tidak usah peduli, akan ada orang yang membereskannya. Jasper mendengar perkataannya, ia pun juga tidak memperdulikannya. Ia pergi mengikutinya. Di dalam ini pasti ada hal yang tidak ia ketahui. Mengapa Lucky mau membunuh Tom? Dia pasti mengisyaratkan sesuatu padanya. Yos menghentikan langkah kakinya. Tatapan dingin yang bisa membuat orang ketakutan melihat ke arah Jasper. Sudut bibir meringkuk lebih mengerikan. Dia menaruh obat pada wanita bodoh itu. Menurutmu, apakah dia pantas mati? Menaruh obat? Jasper sedikit terkejut. Tiba-tiba sadar apa yang dimaksud Yos. Apakah mungkin kemarin Tom yang menaruh obat pada minuman Darlene? Makanya Yos begitu kesal. Jika memang begitu, maka semua hal ini masuk akal. Jasper masih ingin menanyakan sesuatu, tetapi ia telah pergi jauh. Tidak berdaya, ia pun hanya mengikutinya. Tetapi Lucky orang pintar seperti itu.
kenapa bisa memiliki bawahan bodoh sepertinya? Atau mungkin Lucky telah memprediksi perlakuan Tom. Hanya saja tidak menyangka kehadiran Yos dan membuat kekacauan pada rencana Lucky. Dengan begitu, Lucky menyukai Darlin. Pantas saja Yos dari siang tadi seperti telah menelan bom. Seorang Hendrik belum dapat diselesaikan. Muncul lagi seorang Lucky yang menyebalkan. Jika bertukar posisi, ia sendiri juga akan meledak. Tetapi kecantikan Darlin seperti bunga yang mekar dengan sangat indah. Setiap pria bukanlah pria yang dapat dengan gampang dihadapi. Ia kembali ke kantornya. Tekanan udara di dalam ruangan tanpa AC ikut turun dengan suhu ruangan. Jasper bercanda. Kemarin Yos pasti sangat kelelahan. Orang lain mungkin tidak tahu. Ia yang paling jelas. Teman baiknya tidak pernah menyentuh wanita lain dan berpisah selama ini selain Darlin. Ia pasti akan sangat kesal. Ditambah lagi Darlin yang diberi obat. Yos sungguh sangat bahagia. Tatapan kilat Yos melihat ke arah Jasper. Suaranya dingin seperti bisa membelah es yang beku. Mau tidak aku memberikan obat 2 butir pada Perlina, agar kamu juga kelelahan? Oh, kalau itu tidak perlu. Kami sangat harmonis. Makan obat pasti akan melukai tubuh. Dia tidak rela membiarkan wanitanya menderita. Jasper sadar ia telah salah bicara, membuat kemarahan temannya ini bertambah. Dia pun menjernihkan tenggorokannya dan mengatakan hal serius. Kemarin Shen Yao juga tidak datang. Bagaimana pertunjukan ini dapat berlanjut? Dia sangat pintar. Membahas hal yang serius, tatapan Yos pun mulai kembali normal, tetapi masih dingin dibandingkan suhu biasanya. Jasper dengan bebas duduk di atas sofa, melipat kedua kakinya, memilih gaya yang nyaman dan bersandar. Dia juga, tetapi bagaimana Lucky mengetahui informasi ini? Yos melihat ke arahnya, lalu berkata, hal ini seharusnya ditanyakan padamu. Aku sangat privasi. Jasper baru mengatakan setengah, tiba-tiba tidak bisa melanjutkannya. Dia telah mengundang Shen Yao. Selain kelompok kecilnya terdapat 5 orang, ada juga beberapa bawahan terdekat dengannya. Jika terjadi masalah, tentu saja ada yang membocorkannya. Begitu ia pikirkan, suaranya pun mulai kembali suram. Kekuatan Lucky sungguh tiada. Bahkan bawahan terdekatnya dapat dibeli olehnya. Pantas saja ia dapat bertahan di kota Leidong. Aku akan menyelidiki hal ini hingga tuntas. Dia ingin mengetahui siapa yang membocorkan rahasia ini. Yos tidak menjawabnya. Dia percaya Jasper dapat menyelidikinya dengan baik. Dia teringat dengan tatapan menderita Darlin tadi pagi. Sampai sekarang hatinya merasa ada yang tersumbat dan panik. Dia pergi bukan berarti dia melepaskan tangan begitu gampang, melainkan memberikan waktu untuk wanita bodoh itu berpikir. Yos tidak tahu, perilakunya yang jarang sekali baik hampir membuatnya kehilangan Darlin. Oh ya, hubungan Leo dan Kamiya semakin dekat. Ia sudah semakin sering pergi ke rumah Sen. Sepertinya lukanya sudah membaik. Mungkin akan melakukan aksi lainnya. Jasper hampir melupakan tujuan ia datang kemari. Lucky belum tentu akan mengurus hidup matinya Leo, tapi pasti tidak akan tidak peduli pada Kamiya. Yos terdiam beberapa detik, berkata dengan tenang. Leo mana ada melanjutkan memperhatikan. Lusa akan ada barang yang masuk ke pelabuhan. Kamu utus orang untuk melihatnya.
Jika ia ingin bersaing, ia pasti tidak akan melepaskan barang-barang itu. Ya, aku mengerti. Tetapi barang-barang itu juga barang pinjaman. Jika ada yang kekurangan, akan sulit untuk menyerahkannya kembali ke pemiliknya. Seperti merelakan anak untuk kabur dari serigala. Hanya saja modal umpan ini terlalu besar. Tatapan Yos suram, berkata dengan tegas. Mereka tidak bisa apa-apa jika kita telah melakukannya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu untuk membereskan tikus itu. Sampai jumpa di hari lusa. Jasper mendapatkan jawaban yang pasti. Ia pun tidak stay lebih lama lagi. Ia memikirkan bawahan yang ia pilih sendiri terdapat pengkhianat. Ia merasa wajah tuanya ini telah hanyut. Jika membiarkan Rapa mengetahuinya, ia pasti akan sulit untuk mengangkat kepalanya.